Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan dengan iman percaya. Tuhan sanggup menolong kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sungguh Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah. Kami percayakan kasih setia Tuhan, kasih sayang-Mu yang sempurna. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam doa dan permohonan kami, Engkau mendengar dan Engkau menjawab, menolong setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini.
Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan yang ke-43. Judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Bapak Ibu, melalui perikop ini kita akan belajar bagaimana kita berdoa dengan iman percaya. Tentu kalau kita berbicara tentang berdoa atau doa yang dikabulkan oleh Tuhan, selalu unsur utamanya adalah iman percaya. Tapi pertanyaannya adalah iman percaya yang bagaimana? Kita belajar dari kisah orang buta yang di dekat Yeriko, yang di Injil Markus juga dikisahkan, disebut namanya sebagai Bartimius. Percaya yang bagaimana yang menggerakkan hati Yesus dan memberikan pertolongan kesembuhan kepada Bartimius ini. Yang pertama, iman percaya yang total, artinya benar-benar mengandalkan Yesus. Hal ini nampak dari keadaan daripada Bartimius orang buta ini. Ia seorang buta dan ia pengemis. Artinya memang tidak ada kemampuan. Berobat mungkin tidak mampu lagi karena dia tidak punya uang. Dan kondisinya karena buta lebih-lebih lagi membuat dirinya makin sulit untuk mendapat pertolongan. Hanya bergantung daripada Tuhan saja. Dalam doa-doa kita mengharap pertolongan daripada Tuhan. Bisakah kita memiliki iman yang seperti ini, yang hanya bisa mengandalkan Tuhan, dalam arti kita berpikir bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong saya, maka kita berdoanya dengan sungguh-sungguh. Karena menyadari tidak ada pertolongan yang lain kecuali dari Tuhan yang dapat menolong dia. Yang kedua adalah iman yang disertai dengan pengetahuan. Perhatikan, orang buta ini tidak hanya menyebut Yesus, memanggil nama Yesus, tetapi dia memanggil dengan Yesus anak Daud. Dan 2 kali dia berkata Yesus anak Daud, anak Daud yang kedua. Dan dijelaskan di perikop ini bagaimana dia terus berseru-seru. Sebutan Yesus anak Daud menunjukkan kalau orang ini mengenal Yesus. Mungkin dari suara atau perbincangan orang-orang di sekitarnya yang lewat atau yang ada di sekitarnya. Yang karena pada waktu itu memang nama Yesus sering disebut karena cukup dikenalnya dan jadi perbincangan. Viral lah kalau dibilang zaman sekarang. Buat saya, pengenalan orang buta ini adalah sesuatu yang spesial, yang luar biasa. Karena biasanya orang yang buta, orang yang susah, malas untuk belajar. Jujur,
Kita yang punya mata sehat kadang malas bukan membaca firman Tuhan. Apalagi berusaha untuk mendengar. Zaman itu belum ada televisi, belum ada radio. Tapi orang ini mau terus mendengar kabar-kabar dan dia tangkap satu kabar kebenaran tentang Yesus dan dia imani. Itu yang membuat dia beriman dengan pengenalan akan Tuhan. Iman yang disertai pengenalan akan Tuhan akan membuat kita berdoa dengan suatu kepastian bahwa Tuhan pasti bisa menolong. Karena kita mengenal pribadi Tuhan Yesus yang adalah Maha Kuasa dan dia sanggup dan dia mampu. Oleh sebab itu, saat Yesus menghampiri orang buta ini dan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Dia dengan pasti, dengan tidak ragu-ragu, dia berkata, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Karena dia yakin benar, dia kenal Yesus, walaupun dari telinganya saja, tidak atau belum pernah melihatnya, tapi dia percaya. Karena pengenalannya itu, maka Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bagian ketiga, bagian terakhir saya ingin menyoroti tentang kesempatan. Iman yang juga memakai atau menempatkan diri pada kesempatan yang Tuhan bukakan. Orang bilang kairosnya Tuhan. Di ayat 36 dikatakan waktu orang itu mendengar banyak orang lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Ya, kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Sikap ini jelas menunjukkan kalau dia itu menunggu-nunggu. Yesus orang Nazaret lewat. Yesus anak Daud tadi. Mungkin dia sudah banyak mendengar tentang Yesus anak Daud orang Nazaret itu. Yang bisa menyembuhkan, yang mengajar dengan luar biasa hikmatnya dan kuasanya. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dia mendengar itu semua. Tapi dia menunggu-nunggu kapan giliran saya, kapan giliran saya. Begitu dia mendengar Yesus lewat, ini waktunya. Maka dia berseru. Kita mesti peka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana menjadi peka akan kehadiran Tuhan? Dengan terus mencari hadiratnya. Mencari hadiratnya dalam doa-doa pujian penyembahan kita kepadanya. Maka engkau akan tahu merasa siapa yang hadir. Dan rohmu akan bergerak untuk engkau berseru, memohonkan pertolongan atas segala pergumulan. Inilah berita firman hari ini. Kita belajar berdoa dengan iman percaya. Iman percaya yang mengandalkan Tuhan. Iman percaya yang disertai dengan pengenalan akan Allah. Iman percaya yang tanggap akan kairosnya Tuhan, kesempatannya Tuhan. Sehingga kita peka akan kehadirannya. Dan itu menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang baru ini Engkau membangun kembali iman kami. Saat kami berdoa, Engkau bekerja. Engkau ingin kami berdoa dengan iman percaya yang benar. Dengan iman percaya yang hanya mengandalkan Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Seakan-akan seperti tidak ada jalan keluar, hanya Yesuslah yang bisa menolong kami. Iman percaya yang disertai pengenalan akan Engkau. Itu berarti kami harus terus menggali kebenaran firman-Mu dan berusaha mengenal Engkau secara pribadi. Baik melalui firman maupun melalui persekutuan secara khusus dengan Roh-Mu Tuhan. Iman percaya yang juga mengerti kesempatan kairosnya Tuhan saat Engkau hadir dan menyatakan kuasa-Mu. Tuhan, bawa kami selalu dekat padamu, mengenal hatimu, mengenal kehadiranmu. Dan Engkau membebaskan kami, dan Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Dan Engkau menolong setiap pergumulan daripada umat-Mu.
Pagi yang indah ini kami bawa dalam doa setiap pergumulan dari umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Ada penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Yang dalam pergumulan apapun itu, Tuhan bukakan jalan keluar. Ajar kami berseru seperti Bartimeus hari ini yang kami pelajari, berseru dan mengandalkan Tuhan saja. Maka Engkau bukakan jalan atas segala kebuntuan usaha pekerjaan, kebuntuan dari masalah-masalah di usaha kami, di penghasilan kami. Tuhan bukakan jalan dan hikmat Tuhan menuntun kami meraih berkat-Mu. Kami tidak khawatir karena burung di udara Engkau pelihara kami lebih dari burung-burung itu. Karena bunga bakung di padang Engkau hiasi kami lebih daripada bunga-bunga itu. Kami percaya, tuntun kami oleh hikmat-Mu meraih berkat-berkat-Mu itu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Berkati rumah tangga yang memiliki pergumulan, hubungan suami istri, orang tua anak. Tuhan Kau cairkan dengan kasih-Mu, dengan pengampunan, sehingga kami hidup dalam pengampunan dan kasih Tuhan. Ada keharmonisan, ada kebahagiaan yang terpancar. Bukakan jalan bagi setiap pergumulan kami. Dan Tuhan, apapun segala pergumulan, baik pribadi, keluarga, maupun hidup kami bergereja, Tuhan Kau menolong, Kau membukakan jalan supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati misi pengabaran Injil, hamba-hamba Tuhan, para misionari. Tuhan berkati, cukupkan kehidupan mereka, pakai pengurapan-Mu menolong mereka sehingga pelayanan mereka menerobos hati-hati yang keras, daerah-daerah yang sulit Tuhan terobos melalui pelayanan para hamba-Mu Tuhan, para misionari ini. Juga jemaat-jemaat yang misioner Tuhan pakai, berkati, Tuhan tolong. Kami menyerahkan pelayanan pemberitaan Injil dalam tangan Tuhan. Juga gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan Kau pakai. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.